bentuknya tentang volume dan zat. Oke, nah apa yang akan kita pelajari hari ini itu masih berhubungan dengan tentang volume dan zat ya. Hari ini karena kita sudah belajar apa itu zat, kemudian bagaimana ciri-cirinya. Sekarang kita akan belajar ternyata zat yang zat atau materi yang ada di sekitar kita itu memiliki wujud ya, itu memiliki wujud. Nah sekarang jadi itu sangat berhubungan ya dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Tapi sebelum Ustazah masuk di apa yang akan kita pelajari hari ini, tujuan pembelajaran kita, Ustazah ingin memberikan tes terlebih dahulu. Apa yang sudah kalian punya atau kalian miliki pengetahuan tentang zat, tentang wujud zat. Oke, Ustazah bagikan ya. Oke, silakan ditulis namanya ya. Ditulis namanya, kemudian dijawab soalnya. Kemudian kita masuk di materi untuk hari ini. Oke, oke, sudah tulis namanya. Oke, yang belum sudah. Oke, good. Ya, oke. Siapa lagi yang belum? Sudah semua ya? Belum ada itu. Ya, oke, oke. Terima kasih ya. Ya semuanya semua. Nah sekarang coba, baiklah kita masuk. Coba perhatikan apa yang akan kita pelajari. Coba perhatikan ke depan ya, coba perhatikan ke depan. Nah, sekarang coba perhatikan dan amati benda yang ada di dalam kelas kita. Di dalam kelas kita, benda apa yang bisa kalian pegang atau kalian pindahkan dengan tangan? Ayo, benda apa sih? Pensil, pulpen, pensil, meja, spidol, oke, good. Apa lagi? Hapus. Nah, pensil, apa yang kalian sebutkan itu tadi betul. Kita bisa pegang, kita bisa pindahkan dengan tangan kita. Itu kenapa? Perhatikan ya. Itu berhubungan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini untuk mengenal wujud zat. Yang pertama, untuk kita hari ini bisa menyebutkan apa sih contoh wujud zat benda. Kemudian kita bisa menjelaskan karakteristik atau sifat benda, cair, padat, dan gas. Kemudian kita bisa membandingkan karakteristik atau sifat dari ketiga wujud zat, padat, cair, dan gas. Dan kita bisa mengidentifikasi apakah benda yang kita temui seperti yang kalian sebutkan tadi itu merupakan benda padat atau cair atau gas yang kita sebutkan tadi. Dengan kita mempelajari sifat atau karakteristik dari wujud benda hari ini. Oke? Nah, oke. Nah, sekarang Ustazah akan bagikan apa yang akan kalian kerjakan hari ini. Dan yang pertama yang akan kita uji, akan kita cari tahu tentang benda padat. Seperti apa itu benda padat? Bagaimana ciri-cirinya? Ya, oke. Ustazah bagikan ya. Sudah dapat lembar kerja. Ini lembar kerjanya kalian berkelompok ya. Berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Ustazah bagikan, masing-masing duduk di tempat kelompoknya masing-masing. Nah, pertama kalian duduk
hipotesis itu maksudnya adalah dugaan atau jawaban dari pertanyaan yang kita munculkan tadi ketika melihat benda. Kira-kira apa jawaban menurut kalian? Apa kira-kira jawabannya dari pertanyaan yang tadi kalian buat? Ya, oke, silahkan tulis jawaban kalian di sel KPD-nya.
Oke, coba di yang benda padat dulu. Silakan di sini. Nah, siapkan. Nah, seperti pulpen kertas mana? Pulpen bukunya. Disiapkan di sini pulpennya. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Pindahkan tiap benda dari tempat satu ke tempat yang lain. Apakah amati apakah ada perubahan? Apakah bertambah? Ukurannya besar atau kecil? Nah, berarti jawabannya kita tulis di sini. Oke, berarti kita tulis di sini tetap seperti itu. Kemudian ya, berarti kita tulis tetap, tidak apa-apa gitu. Ya, ya. Oke, good. Ini bukan ukuran ya, ini bentuknya. Apakah ada perubahan? Kemudian di sini volume atau ukurannya apakah ada perubahan? Ya, kan itu pertanyaannya Pak. Sesuai dengan pusat masalah yang kita buat. Apakah ada perubahan? Berarti volume atau ukurannya apakah ada perubahan? Berarti tetap atau tidak ada perubahan. Nah, ini ya, oke, good. Ya, good. Nah, berarti volume atau ukurannya bagaimana ukurannya? Apakah ada perubahan? Berarti sini jangan teman-temannya. Sudah untuk benda padat? Belum. Oke, sekarang kita ke percobaan yang kedua, yaitu wujud atau karakteristik dari benda cair. Kalian sudah siapkan alat dan bahannya? Sudah. Kalian menggunakan yang kalian siapkan adalah benda cair seperti air. Kalian sudah mengisi air menggunakan ini apa? Gelas. Gelas yang kalian gunakan. Kalau sekarang silakan diamati bagaimana bentuk
gelas. Kemudian kita pindahkan tadi di dalam botol, berarti dia berubah menjadi botol. Ya kan? Kalian, kita mau tahu volumenya berubah atau tidak? Apakah ada perubahan? Kita pindahkan lagi ke gelas yang tadi. Tadi airnya sampai di sini. Setelah pindah ke botol, kalian pindahkan ke gelas, bertambahkah? Tidak, berarti volumenya tetap. Ya, volumenya tetap, tidak bertambah dan tidak berkurang. Bagaimana ukurannya? Apakah ukurannya tetap atau berubah? Tidak. Tetapkah bentuknya air di gelas dengan bentuknya air di botol tadi? Tidak, berarti ditulis ya itu sebentar. Kalau sudah percobaan juga sekaligus. Ya, oke. Nah, sudah untuk percobaan yang kedua. Nah, sekarang kita akan percobaan yang ketiga. Yang ketiga itu adalah benda. Ya. Nah, perhatikan. Ini sama ya, kalian sudah punya alat dan bahannya sudah disiapkan? Apa usaha juga sudah menyiapkan ini? Ini bentuknya apa? Bentuknya kalung. Kalau ini ada tidak ya udara yang di dalam? Ada. Betul, kita buktikan kalau ini sama aja. Kita kasih apa yang kalian rasakan? Dingin? Sama bentuknya dengan yang tadi? Sama. Beda. Yang tadi berbentuk balon. Coba kalian buktikan dengan bahan alat yang kalian punya. Coba silakan aja. Oke. Dari yang oke, good. Niswa, ingat tadi Niswa apakah seperti ini bentuknya? Tidak. Terus kenapa bisa seperti ini? Gitu ya. Nah, coba kalian keluarkan apa yang kalian rasakan yang keluar dari mulut. Ada? Berarti ini tadi besar, ini mengecil. Apa yang Niswa rasakan? Dingin. Ada yang berhembus ya? Bisa Niswa lihat? Tidak. Berarti udara sifatnya bisa dilihat atau tidak? Tidak. Tapi dirasakan. Seperti udara yang kita masukkan ke dalam balon, kemudian kita kempeskan, maka akan terasa dingin. Ada yang berhembus. Karena salah satu sifat udara adalah tidak terlihat, ya, tapi bisa dirasakan. Beda dengan air. Air bisa kalian lihat? Bisa. Kalau laptop ini, balon ini bisa kalian lihat? Tapi yang ada di dalamnya bisa. Sama dengan AC. AC itu bisa kita lihat kan? Bendanya. Iya ya. Yang berhembus tidak bisa kita lihat, tapi bisa dirasakan. Berarti, ya. Nah, kalian tadi sudah tiup balonnya. Apakah ada perubahan ketika kalian menambahkan atau mengurangi udara di dalam balon? Apakah ada perubahan? Ada. Yang kalau ditiup, ya semakin banyak yang kita masukkan, semakin besar balonnya.
Ya. Berarti dia berubah ya, ukurannya berubah, bentuknya juga berubah. Jadi kalau udara yang berada di dalam balon yang berbentuk log, maka udara itu bentuknya balon yang berbentuk hati. Kalau udara di dalam tadi ini berarti dia bentuknya udara yang bentuk apa tadi ini? Berbentuk palu. Dia sekolah. Oke, tadi lihat kenapa ini sekarang sudah berbentuk palu. Karena udah ditiup, ada api dalamnya. Ada apa di dalamnya? Udara. Atau ya ada udara yang dimasukkan. Berarti udara bentuk apa? Palu. Berarti dia berubah ya sesuai dengan bentuknya. Bentuknya. Kalau balonnya Ustazah bentuknya palu, kalian bentuknya bulat, sama bentuknya. Berarti padahal udaranya sama ya. Nah, itu karena udara berubah bentuknya sesuai tempat atau wadahnya di mana dia berada. Oke? Sudah selesai? Sudah dibuat kesimpulannya? Oke, silakan didiskusikan dengan temannya dulu apa kesimpulannya dari sifat benda, padat, cair, dan gas. Sama dengan berarti ada cair, berubah bentuknya sesuai kesimpulannya benda cair berubah bentuk sesuai tempat dunia. Sudah ya, berarti semua sudah melakukan percobaannya. Nah, sekarang masing-masing kelompok akan lagi mempresentasikan atau membacakan hasil dari percobaannya. Jadi, silakan apa kesimpulan dari hasil diskusinya kalian dengan teman-teman ya tentang sifat dari benda cair, benda padat, dan benda gas. Dan kelompok yang pertama yang mempresentasikannya adalah kelompok Ahwat ya, kelompok 2 Ahwat, dan yang lain mempresentasikannya adalah Akila. Oke, silakan Akila. Baik, untuk mempresentasikan di depan teman-temannya apa hasil kesimpulan percobaan Akila hari ini. Silakan ya. Jadi Akila sendiri sebagai contoh. Jadi bacakan apa kesimpulannya yang pertama. Kita ingat dong. Iya, tetap ingat tidak boleh malu kan sama teman-teman sendiri toh. Oke. Kalau diperhatikan namanya. Ya, silakan dibacakan kesimpulannya. Kesimpulan dari percobaan benda wujud benda padat. Kesimpulannya benda padat tidak berubah tidak perubahan bentuk dan ukuran. Ya, sekarang berubah sesuai wadah. Benda cair berubah sesuai wadah. Kalau benda gas berubah ketika ditiup, sifat benda gas tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke, gue tepuk tangan untuk temannya. Ya, silakan dikumpul ke ustazah yang sudah. Nah, selanjutnya
selanjutnya adalah kelompok akhwat yang kedua, itu kelompoknya Nishwa, Rafida, dan Nakesha. Siapa yang akan? Oke, Rafida silahkan ke depan. Presentasikan kesimpulan dari percobaan dengan teman kelompoknya. Lihat ke temannya kan. Oke. Kesimpulan benda padat tidak berubah. Kesimpulan benda cair, dia akan berubah sesuai wadah tempatnya. Kesimpulan benda gas, jika ditiup dia akan berubah sesuai wadah. Assalamualaikum. Oke, tepuk tangan untuk Rafida. Oke, buat ini Rafida dengan siapa teman kelompoknya? Nishwa dan Nakesha. Oke, Masya Allah, bagus kan? Dan kelompok yang terakhir adalah kelompok Ikhwan. Oke, silahkan Aska. Oke, ya. Oke, Aska, silahkan Aska mulai. Oke, coba Aska ya. Oke, kita perhatikan Aska. Oke, Aska, silahkan dibaca kesimpulan dari percobaan Aska. Kesimpulan, sehingga penyembuhan berikutnya ada yang benar-benar untuk manusia. Oke, untuk membaca. Kesimpulan, memang cair, penyembuhan berikutnya sesuai tempatnya. Oke, untuk gas. Kesimpulan, memang gas, penyembuhan itu dan utuhannya. Oke. Oke, tepuk tangan untuk Aska. Oke, Masya Allah ya untuk hari ini. Nah, perhatian. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Oke, nah sekarang Ustazah akan menampilkan kembali video. Dari hasil kesimpulannya tadi, Ustazah akan menambahkan beberapa materi tentang sifat dari benda padat, cair, dan gas yang belum kalian bisa pahami ya. Perhatikan ke depan ya. Sekarang kita sama-sama ya. Tapi sebelum itu Ustazah sebentar, ini ada lagunya tapi Ustazah sebentar kan ya. Nah, sifat benda padat yang kalau tadi kalian sudah temukan ya, bahwa benda padat itu tidak berubah bentuk dan volumenya ya. Bentuknya tetap ya kan, tidak ada perubahan. Kita mau lempar, mau manikan pulpennya, tidak ada perubahan kecuali beberapa benda padat yang diberi perlakuan khusus. Contoh api, contoh Pladio tahu? Itu kan salah satu benda padat tapi bisa berubah sesuai. Tapi kalau kita beri perlakuan, kita buat, tapi kalau tidak diapa-apakan maka tidak ada perubahan. Dan yang kedua, bentuknya tidak mengikuti bentuk wadah. Pulpen dimasukkan ke dalam botol, spidol kita masukkan ke dalam botol, bentuknya tetap spidol ya, atau berubah? Keluar tetap jadi spidol. Kemudian bentuk bisa berubah jika diberi perlakuan. Ini yang bisa sama maksud tadi. Bentuk bisa berubah. Contohnya Pladeo itu bisa berubah. Tapi kalau diberi perlakuan khusus, kita buat menjadi bentuk hewan, bentuk buah-buahan itu bisa. Tapi kalau ini apa? Spidol bisa berubah bentuknya. Kalau diberi perlakuan, contoh dipangkas, digergaji, dipotong, berubah kan? Berubah itu kalau kita dibakar itu akan berubah. Nah,
Contohnya benda padat, pada meja yang kalian amati tadi ya, kursi, papan tulis, dan masih banyak lagi ya. Jadi semua benda yang bisa kita pegang, bisa kita pindahkan. Nah, itu adalah salah satu benda padat. Nah, untuk benda cair, oke. Nah, salah satu sifatnya benda cair berubah. Seperti yang tadi sudah kalian praktekkan, Mbak. Dari air yang berbentuk gelas dipindahkan ke dalam botol, maka bentuknya akan berubah menjadi botol. Kenapa? Kenapa dia berubah? Karena dia mengikuti bentuk wadahnya. Kalau airnya dimasukkan ke dalam mangkok, maka akan berbentuk mangkok. Kemudian bisa melarutkan zat. Kalau kita mau buat teh, gula yang dimasukkan ke dalam air akan berubah, akan larut, ya akan larut karena sifat air melarutkan zat dan meresap melalui celah-celah kecil. Pakaian kalau terkena air akan basah. Kita cuma tetesi sedikit tapi akan melebar basahnya, ya kan? Akan semakin banyak karena airnya dia meresap melalui celah-celah kecilnya. Kemudian mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kalau kita mau tumpahkan air ke dalam botol, apakah dari sini kita atau dari bawah airnya naik? Ditumpahkan dari tempat yang tinggi ke yang rendah, sama dengan air terjun tadi ya. Air terjun dari atas ke bawah dan permukaannya selalu tenang dan datar. Oke. Menekan ke segala arah. Ini adalah salah satu sifat benda cair ya, dan contohnya adalah ada air, minyak, kecap, itu semua adalah benda cair. Kecap itu benda cair, cuma dia lebih kental, lebih maju. Nah, sifat benda gas. Sifat benda gas kalian sudah praktekkan. Yang pertama, bentuknya berubah betul ya tadi sesuai percobaannya. Kemudian mengikuti wadah, sama dengan benda apa ini? Cair. Menempati ruang sama. Menekan ke segala arah sama yang menempati ruang, artinya semua yang kita lihat kosong, ini kosong semua ruangan, tapi ternyata ada udara. Hanya sifat udara tidak bisa kita lihat. Coba bisa kita lihat. Mungkin kita akan bisa melihat banyaknya udara. Padahal di ruangan ini yang kosong kita lihat itu semua dan sebenarnya adalah isinya udara. Isinya udara. Kemudian memiliki berat. Oke. Nah, sekarang Ustazah akan mendengarkan lagu dari sifat benda. Ada 5 sekarang. Ada yang mau ditanyakan tentang sifat benda atau ada yang belum dimengerti dari sifat benda padat, cair, dan gas? Sudah paham semua? Sudah? Sudah? Oke, kalau begitu Ustazah akan tes betul tidak sudah paham dan sudah mengerti dari tadi ya. Oke, siap? Nah, Ustazah akan bagikan ya soalnya.
jawabannya? Ya, apakah kalian senang atau suka kalau misalnya kita belajarnya dengan cara seperti ini? Atau kalian nggak suka kalau belajarnya sambil percobaan dan kelompok seperti itu? Lebih suka ya sendiri misalnya, ya? Sudah? Nah, selanjutnya apa yang kalian suka dan kegiatan hari ini? Apakah suka percobaannya? Atau suka kegiatan apa yang kalian hari ini sukai dari kegiatan? Ya? Apa yang membuat kalian suka? Kan katanya suka. Nah, apa yang membuat kalian? Apa yang kalian sukai dari kegiatan hari ini? Oke. Ya. Nah, yang terakhir adalah oke, dan yang terakhir adalah apakah pembelajaran untuk besok masih ingin seperti ini atau ingin berubah? Silakan next. Apa yang ingin kalian pelajari besok? Kira-kira setelah belajar wujud benda apa lagi ya yang bagus kita pelajari? Apakah kita belajar perubahannya sekarang? Ya, ya silakan sudah? Sudah? Oke, yang sudah belajar kumpul. Ya? Ya, namanya? Oke. Mana siapmu? Oke, terima kasih Alimu sudah siap Askar. Nah, baiklah ya, alhamdulillah untuk materi hari ini, untuk materi kita hari ini yaitu wujud benda dan sifatnya sudah selesai. Insya Allah besok kita lanjut di perubahan wujud benda. Jadi ternyata kita sudah belajar gas, wujud benda padat, dan wujud benda cair ada. Dan besok kita akan belajar bagaimana benda ini bisa berubah, tidak ya? Bagaimana benda padat bisa berubah menjadi cair, kemudian benda cair bisa berubah menjadi gas. Itu besok insya Allah kita belajar ya. Nah, lagi ya. Nah, jadi saya minta tolong karena teman kita hari ini ada yang tidak sempat hadir karena sakit, jadi kita alhamdulillah diberikan kesehatan agar dijaga, ya, menjaga kesehatannya, apalagi sekarang sedang musim cuaca sekarang sedang tidak bagus ya, panas yang terlalu, jadi kita harus menjaga kesehatan dengan memperbanyak minum ya, banyak minum, makan makanan yang sehat. Oke, sekarang kita tutup sama-sama pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama kita mengangkat tangan dan membaca doa kafaratul majelis.